Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Seperti biasanya saya akan meramalkan siklus kehidupan, gambaran siklus kehidupan orang yang berzodiak Cancer di bulan April 2022 ya. Kita akan melihat apakah yang akan terjadi dengan siklus kehidupan kamu dan bagaimana akan kamu jalankan. Pertama kita akan melihat dulu gambaran keadaan kehidupan kamu. Yang kedua siklus kehidupan, perjalanan hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Dan apa saja yang akan kamu capai dalam sebuah bentuk rencana dan tujuan dalam sebuah harapan yang akan kamu gapai nantinya ya. Harapan jiwa yang kamu tersembunyi itu sepertinya apa dalam bentuk cakra aura jiwa kamu. Dan bentuk asmara pecintaan kamu seperti apa. Dalam diri kamu itu nanti kita akan menjelaskan bagaimana akan tercapainya sebuah keinginan, apapun sebuah gambaran atau sebuah harapan yang kamu capai ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu nanti kita akan mengundi hanya 3 show aja yang memiliki sebuah pengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Cancer ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai. Tapi sebelum itu teman-teman, langkah baiknya Anda lebih relaksasi, santai dalam menyikapi sebuah ramalan ini ya, supaya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik dalam menjaga sebuah kehidupan kamu. Jika sesuai ya Anda anggap saja untuk bisa lebih mengoreksi ataupun memperbaiki kehidupan kamu lebih bagus. Jika tidak sesuai ya anggap saja sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama ya. Kita akan menarik dulu kartu pertama. Ada Ace of Fountain. Ini menggambarkan tentang sebuah perasaan emosi seseorang ya. Ada bentuk air, ada bentuk sepasang tangan ya. Dan ini kalau saya lihat sepasang tangan ini membentuk sebuah pemberkatan ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu ini sebenarnya memberikan sebuah perasaan emosi ya, emosi yang positif ataupun yang saling menjatuhkan ya. Nah, jadi secara keseluruhan ini sebenarnya kalau untuk arti kartu Ace of Fountain ini sebenarnya sebuah berkat yang terpendam. Nah, coba kita akan lihat. Ini kalau yang saya lihat dalam diri kamu itu melambangkan sebuah kegagalan ya. Jadi niat tulus kamu tuh sangat diragukan dan kuasa gelap sangat mendominasi ya. Nah, jadi kalau yang saya ini Ace of Fountain ini tidak menggambarkan sebuah sisi positif ataupun sisi baiknya yang bisa kamu capai. Jadi itu semua bergantung dengan niat hati kamu, apakah kamu benar-benar tulus dalam menjalankan sebuah kehidupan atau memang mengenai tentang bentuk pencerahan aura kamu ya. Nah, jadi kehidupan kamu ini tidak menjanjikan sebuah berkat anugerah ataupun memberikan sebuah positif dalam kehidupan kamu. Nah, hidup kamu seperti apa tidak terarah dalam sebuah sisi yang bagusnya akan dibawa kemana ya. Jiwa kamu tuh di sini kurang adanya sebuah sisi positif yang meyakinkan. Di dalam diri kamu ini kalau yang saya lihat tidak ada sebuah arahan untuk sebuah kekuatan jiwa kamu dalam sebuah perjalanan hidup kamu. Sehingga dalam diri kamu itu lebih banyak pupus di tengah jalan ya. Nah, satu kan yang saya lihat di sini ada kartu details ya. Kartu details itu kalau bisa kamu harus bisa memberikan sebuah pola dalam bentuk kehidupan kamu dalam merencanakan sesuatu. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi ini bentuk siklus kehidupan kamu itu sebenarnya harus ada sebuah kekuatan disensi, kekuatan dalam diri jiwa kamu seperti apa yang akan kamu gambarkan, sehingga barulah kamu punya penetapan, punya kepastian dalam menjaga sebuah sisi baiknya. Diri kamu tuh seperti apa, itu semua itu harus tergambarkan dengan sisi positifnya. Jika tidak, semuanya itu akan menggambarkan sebuah sisi yang negatif ya. Jadi kamu kalau bisa ya melakukan sebuah pergerakan yang bagaimana akan kamu janjikan ke depannya. Nah, dalam bentuk pola kehidupan kamu itu masih belum ada sebuah bentuk perjalanan yang cukup kuat ya. Jadi kehidupan kamu itu kalau bisa dibilang seharusnya melakukan sebuah bentuk perjalanan cukup jauh ataupun yang berhubungan dengan bentuk perjalanan dengan bentuk kendaraan. Kereta api, pesawat terbang, kapal laut ataupun mobil ataupun bus ya. Nah, jadi ini berhubungan dengan kendaraan ataupun memberikan sebuah kenangan ya. Jadi di sini ya mungkin berdasarkan kenangan manis ataupun sebuah bentuk pengalaman yang pahit ya.
sehingga masih belum ada sebuah perubahan yang cukup detail dalam memecahkan sebuah sisi yang baik. Nah, jadi kehidupan kamu di sini ada bad health, privileged lady. Ini kalau yang saya lihat kehidupan kamu tuh orang zodiak Cancer, kamu harus hati-hati dengan seorang wanita ini, karena ini nanti dia bisa memberikan sebuah bentuk kerugian kepada kamu, sehingga kamu banyak putus asanya pada menyerah dan banyak memiliki sebuah sisi yang tidak bagus. Jadi mendapatkan sebuah sisi kerugian, sehingga kamu dan diri kamu itu, inilah seorang wanita yang cukup menggemparkan kehidupan kamu. Jadi apa yang akan kamu rencanakan bisa saja ini bisa menjatuhkan segala sisi profesi kamu, jabatan kamu, kekuasaan kamu, ataupun bentuk martabat kamu. Karena ini bisa menjatuhkan diri kamu ataupun mendapatkan sebuah kebangkrutan. Nah, jadi dalam perjalanan hidup kamu itu tidak ada sesuatu sisi baik yang bisa tergambarkan dalam sebuah sisi yang bagus ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu itu seperti apa masih belum tergambarkan apa yang akan kamu dapatkan. Jadi, hidup kamu itu ya kalau bisa apa yang akan kamu capai nantinya, kamu harus bisa mencari sebuah keseimbangan, keharmonisan ya. Balance ya, jadi movement itu juga perlu, pergerakan ya. Posisi hidup kamu itu kamu harus bisa memberikan sebuah kehidupan kamu, bagaimana kamu bisa yang bagaimana akan kamu jalankan, yang bagaimana akan kamu lakukan sebuah tindakan yang nyata. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa memiliki sebuah kekuatan yang lebih, keharmonisan, memproduktif hidup kamu seperti apa. Jadi take a power nap ya, jadi kamu itu kuasai ataupun bentuklah sebuah kekuasaan dalam diri kamu, jati diri kamu seutuhnya. Jadi harus bisa sesuaikan kehidupan kamu, situasi kondisi kamu dengan lingkungan sekitar kamu. Jangan kamu hanya gara-gara seorang wanita ataupun hanya gara-gara dengan sebuah mungkin yang kamu terpesona dengan dia, ataupun memang tidak memberikan sebuah kejelasan bahwa kamu tuh menyukai dia ataupun apa, hanya gara-gara menilai dia itu kamu langsung menaikkan kontrak ataupun memberikan sebuah sisi positifnya kepada dia, tapi yang akhirnya malah menjatuhkan diri kamu. Jadi ibaratnya mata jangan hanya bisa terpesona, mata jangan hanya bisa menilai dengan kecantikan, tapi kamu jangan sampai memberikan sebuah penandatanganan kontrak karena kamu masih belum bisa menilai dengan baik apakah wanita ini bisa membawa sebuah sisi buruknya atau sisi baiknya, atau memang membawa sebuah keuntungan. Jadi dalam diri kamu itu barulah ada sebuah perjalanan yang bagaimana akan kamu gerahkan. Hidup kamu itu persiapanlah dalam diri kamu, prepare for a journey ya. Jadi jiwa kamu itu harus ada sebuah impromptu or plan ya. Pelaksanaan kamu, perencanaan kamu ke depannya bagaimana ya. Buatlah sesungguhnya kamu tuh harus bisa melakukan dari mana yang akan kamu lakukan, barulah kamu bisa melakukan sebuah kekuatan, melakukan sebuah pelaksanaan, perencanaan seperti apa yang akan kamu bangun ke depannya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat ya, kamu itu kalau bisa berhati-hatilah terhadap seorang wanita yang tadi, dan berhati-hatilah terhadap siapapun, karena mata belum cukup untuk bisa menilai apakah orang itu baik atau tidak, ataupun bisa membawa sebuah keuntungan ataupun kerugian, ataupun bisa membawa sebuah kebangkrutan ya, kemiskinan dan apapun yang terjadi melanda dalam diri kamu ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu itulah bentuk siklus kehidupan kamu yang cukup mencekam ya. Kamu harus banyak bersabar dan mawas diri, jangan sampai kamu hanya gagal seorang wanita kamu jadi lupa diri dan jatuh miskin. Nah, ini kita akan melihat bentuk cakra aura jiwa kamu yang tersembunyi, bakat kemampuan kamu itu sepertinya dia menginginkan apa di bulan April? Divine Feminine ya. Jadi kamu harus ada sebuah ketulusan hati jiwa kamu. Kamu harus ada sebuah sisi positif. Kamu harus bisa mendekatkan dirimu pada Tuhan ya. Aura cakra jiwa kamu itu tak harus bisa lebih menyibukkan dalam sebuah kegiatan, tapi kamu harus bisa lebih dekat terhadap Tuhan kamu. Mintalah petunjuk dan sebuah pelaksanaan perencanaan kamu seperti apa ya. Itu ada divine animals. Sebenarnya kamu ada ini kalau saya dalam bentuk bentuk umum ya, bukan bentuk general. Tapi yang saya lihat di sini bentuk pesan alam semesta, nanti akan diberikan sebuah perlindungan ataupun sebuah pelindung ya, untuk menjaga dan melindungi kamu ya.
ataupun berdasarkan sebuah agama. Apa yang akan kamu capai nantinya itu nanti akan lebih berpengaruh ke depannya dengan sisi positifnya. Jadi, divine masculine, kamu harus ada sebuah kekuatan diri jiwa kamu secara seutuhnya. Janganlah kamu melakukan sebuah tindakan yang sembrono, ceroboh, ataupun yang bisa membawa sebuah kerugian. Karena dalam diri kamu tuh berpikirlah lebih positif, berpikirlah lebih panjang, dan sikapilah segala sesuatunya dengan baik. Jangan melakukan segala sesuatunya itu dengan tanpa pikir panjang, dan hasilnya tidak memberikan sebuah sisi energi yang cukup menjanjikan. Sehingga dalam diri kamu itu tidak tergerak dalam sebuah hubungan yang cukup bagus ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu harusnya ada sebuah kemajuan jika kamu berani melakukan sebuah perubahan yang cukup mawas diri dan tidak merugikan diri kamu sendiri atau orang lain. Jadi karena di bulan 4 ini kamu harus benar-benar menyikapi yang mana yang terbaik, yang mana yang harus dijalankan, dan mana yang harus disikapi untuk melakukan sebuah kata kerjasama ya. Nah, kita akan beralih ke mengenai tentang bentuk asmara percintaan kamu ya. Ini ada satu kartu, ini mengenai tentang forgiveness ya. Nah, jadi jiwa kamu itu di sini asmara percintaan ini mengenai tentang sebuah kedekatan hubungan ataupun sebuah keikhlasan dalam membentuk sebuah hubungan, ataupun memberikan sebuah rasa maaf yang cukup tinggi ya, mungkin ingin memberikan sebuah hubungan yang baik ya. Nah, jadi ingin membentuk sebuah hubungan yang tadinya sudah rusak, ataupun ingin memberikan sebuah sisi positifnya ke dalam bentuk relasi hubungan yang harmonis ya. Nah, terus juga hubungan ini selalu merasa bahwa kamu adalah segala-galanya, dan dia ingin rujukan kembali, dan dia ingin memberikan sebuah hubungan yang cukup fantastis, cukup yang bagus untuk membentuk sebuah hubungan yang baik. Jadi tidak ingin melakukan sebuah hal yang tidak semestinya memberikan sebuah hubungan yang hancur ataupun hubungan yang tak semestinya. Terus yang ketiga, ya memang kalian tuh memang ada punya rasa saling menyukai, tapi tidak mau saling membenci ataupun saling menjauh. Di satu sisi, kalau saya lihat di sini hubungan untuk orang yang berzodiak Cancer, dia ingin melakukan bahwa cintanya itu nyata kepada kamu. Jadi dia pengen membentuk sebuah hubungan yang baik. Jadi jika marah janganlah terlalu berlarut-larut, jika tersinggung boleh asalkan jangan terlalu berlama-lama. Jadi ibaratnya hubungan ini berikanlah sebuah pengampunan, sebuah keikhlasan untuk kembali membentuk sebuah hubungan yang baik, dan ya kamu selalu ada di hatinya, dan kamu ada segala-galanya, dan saling menyukai, saling merindukan, dan ingin melakukan sebuah hubungan dengan sebuah bentuk tindakan yang nyata ya. Nah, jadi inilah yang saya lihat bentuk asmara percintaan kamu orang yang berzodiak Cancer. Jadi sebenarnya hubungan ini, asmara percintaan ini ingin rujukan kembali dan melakukan yang terbaik, dan hubungan kamu itu pengennya ingin melakukan sebuah sisi positifnya. Jika kamu bisa merasakan ataupun menilai, maka itu semuanya itu akan didatangkan sebuah sisi yang positif dalam membentuk sebuah hubungan ya. Oke, kita akan mulai memberikan sebuah ya 3 show. Siklus kehidupan orang berzodiak Cancer ini bagaimana sih yang akan lebih berpengaruhnya dengan siklus kehidupan orang zodiak Cancer ya. Kita ambil 3. Kita akan melihat yang berhubungan dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Cancer ya. Pertama yaitu Shio Naga. Terus yang kedua adalah Shio Babi. Terus yang ketiga adalah Shio Macan ya. Oke. Kita akan merapikan dulu. Shio Naga, Shio Babi, dan Shio Macan ya. Nah, jadi teman-teman, inilah adalah bentuk pengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang zodiak Cancer. Orang Shio Naga, Shio Babi, dan Shio Macan, berikanlah yang terbaik dalam menjalani sebuah kehidupan. Ya, kehidupan yang bagaimana akan kamu sikapi, itulah yang akan kamu jalankan ke depannya ya. Nah, kita akan melihat pesannya. Ini mengatakan bahwa dari
tahun ini ya, mulailah Anda melakukanlah sebuah sisi perhatian yang cukup tinggi, kesadaranlah dalam diri kamu, berilah secara keseluruhan, secara seutuhnya, bahwa kamu harus bisa berpikir sebuah positif dan melakukan sebuah tindakan, sebuah perubahan yang baik. Dalam diri kamu tuh jauh-jauh hari harus bisa melakukan sebuah kata masa depan yang baik, dan jika kamu percaya, semuanya pasti akan mendatangkan sebuah sisi positifnya. In the near future, jika kamu percaya, if you believe, maka semuanya itu semua akan diberikan kepada kamu sebuah sisi positifnya dan sebuah sisi yang baik. Berkat yang akan diberikan kepada kamu secara menyeluruh. Nah, jadi ini adalah bentuk pesan yang cukup bagus sekali. Jika untuk kamu zodiak Cancer, pengaruh Shonaga, babi dan macan, lakukan yang terbaik dan buatlah kehidupan kalian tuh jauh lebih bagus dari kedepannya, dan berikanlah sebuah sisi yang cukup bagus ke depannya untuk melakukan apa yang benar-benar diberikan kepada kamu dalam sebuah proses kehidupan kamu. Step by step yang lakukan, itulah yang akan kamu lakukan dengan tindakan yang nyata, dan banyak berdoa dan dekatkan dirimu. Buatlah cakra aura jiwa kamu semampu kamu untuk bisa mengembangkan kehidupan kamu yang baik ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lanjut di nomor WA saya di 081919635839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.